Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Agrohome, yang membahas tentang tanaman buah dalam pot. Nah, kali ini saya akan membahas ya bagaimana sih caranya menyuburkan tanaman yang ada di dalam pot ya, teman-teman. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe ya teman-teman. Yang sudah mensubscribe channel ini, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Nah, dan jangan lupa ya teman-teman, saksikan video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Saya punya tips ya, bagaimana sih caranya untuk menyuburkan tanaman kita ya, tanpa harus menggunakan pupuk kimia ya. Nah, ini adalah organik sekali ya, ini asalnya memang dari tanaman itu sendiri ya buat teman-teman. Apalagi ini sangat bagus ya untuk kesuburan pertumbuhan tanaman kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah cara saya untuk menyuburkan tanaman, dimana pertumbuhannya itu nanti akan lebih bagus ya, lebih hijau dan lebih semok nantinya. Nah, ini adalah sampah atau tunas airnya ya, yang kita potes itu kita tidak buang ya, ini melainkan kita letakkan saja di bagian bawah tanaman kita yang ada di dalam pot. Nah, ini sangat bagus ya untuk tanaman kita nantinya, nutrisinya ini, karena dia akan membuat tanaman kita itu akan menjadi lebih hijau ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, ini hasil dari sampah ya atau potes pucuk yang kita buang di bagian bawah batang tanaman kita ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, saya kalau misalnya potes pucuk saya tidak pernah buang, ini saya langsung letakkan saja ya di bagian bawah tanaman kita. Nah, ini adalah sebenarnya pengganti MPK ya. Kalau saya MPK yang bagus untuk tanaman kita itu adalah sampah atau sampah sebenarnya tanaman yang busuk langsung di bawah pohon tanaman kita. Oke ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman tanamannya itu mau subur, kita fokus ke organik saja teman-teman. Itu bisa dari sampah dapur ataupun tanaman-tanaman rumput-rumputan ya yang kita cincang-cincang, kita letakkan di bagian bawah pohon tanaman kita. Nah, ini bisa nampak ya, kelihatan ya, daunnya cukup subur sekali ya, besar, semok ya. Ini jambu madu deli saya ya. Nah, ini pertumbuhan daunnya itu cukup bagus ya untuk tanaman kita seperti ini ya. Nah, ini daun jambu madu deli ya teman-teman, ini sangat besar daunnya. Nah, ini sangat bagus ya pertumbuhannya, karena nutrisi dari tunas air itu sangat bagus ya teman-teman, sehingga diserap oleh tanaman dan membuat tanaman itu menjadi tumbuh lebih subur ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang kemarin baru saja selesai berbuah. Nah, itu langsung saya potes ya teman-teman, saya pangkas tujuan saya pangkas yaitu biar tanaman kita itu lebih pendek ya teman-teman. Nah, yang di ujung sana itu memang saya pangkas, tapi yang sebelah sini tidak saya pangkas ya, karena biar satu ada yang tumbuh dewasa, yang satu baru mulai tumbuh ya teman-teman. Jadi memang segitu, memang itu ya, setiap kali selesai panen memang saya lakukan pemangkasan seperti itu teman-teman. Tapi ada ya satu batang itu yang baru nongol bunganya. Nah, itu nantinya itu kita pertahankan ya. Jadi
buat teman-teman, kalau misalnya punya tanaman dalam pot, kalau untuk masa pertumbuhan silahkan dicoba ya, dari ranting-ranting atau tanaman-tanaman atau rumput-rumputan ya yang si hijau itu dicincang-cincang, letakkan di bawah bagian tanaman kita sendiri ya teman-teman. Kalau untuk pertumbuhan nanti, kalau misalnya sudah dewasa, udah siap dibuahkan, itu boleh dipupuk dengan pupuk pembuahan atau penyemprotan pembuahan ya, bisa dengan Kendarsil B atau dengan MKP juga boleh ya teman-teman ya. Untuk masa pembuahan atau masa generatif ya teman-teman. Kalau untuk masa vegetatif, bagusnya yang organik saja ya teman-teman. Boleh dari kotoran hewan yang sudah difermentasi, atau boleh tanaman atau sayur-sayuran yang sudah nggak dipakai, atau misalnya sayuran yang ini ya, yang limbah-limbahnya itu yang masih hijau, dibuang aja langsung ke bagian tanaman kita ya teman-teman. Jadi limbah itu sangat bagus ya sebenarnya, apalagi limbah sayuran yang masih hijau kita buang di bagian tanaman kita ya teman-teman. Oke, sampai sini aja tips saya untuk menyuburkan tanaman yang ada di dalam pot saya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencoba, boleh dicoba, tapi kalau misalnya tidak, boleh dong dengan pemakaian pupuk MPK ya. Boleh-boleh saja, tergantung teman-teman sendiri ya, mau dengan apa cara menyuburkan tanamannya ya. Oke, cukup sekian ya tips saya untuk menyuburkan tanaman. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tetap semangat ya, salam tabulan pot.